Pemirsa, kita akan memasuki Habar Nang Panambayan. Unsur pimpinan bersama anggota Komisi 3 DPRD Banjarmasin kembali memantau perkembangan pembangunan Rumah Sakit Sultan Suryansyah di kawasan Jalan RK Ilir, Banjarmasin Selatan untuk memastikan hingga sejauh mana kelanjutan pembangunan 2 unit gedung Rumah Sakit Sultan Suryansyah Banjarmasin hingga menjelang akhir tahun 2018 ini. Unsur pimpinan bersama anggota Komisi 3 DPRD Banjarmasin kembali memantau perkembangan pembangunan Rumah Sakit Sultan Suryansyah di kawasan Jalan RK Ilir, Banjarmasin Selatan, jelang tengah hari Rabu 26 Desember 2018. Pemantau rumah sakit milik Pemko Banjarmasin ini dilakukan untuk memastikan hingga sejauh mana kelanjutan pembangunan 2 unit gedung Rumah Sakit Sultan Suryansyah Banjarmasin hingga menjelang akhir tahun 2018 ini. Tapi medis contohnya medis. Yang penerimaan kemarin ya SDM yang sekitar kan. Wakil Ketua DPRD Banjarmasin Suprayogi Wetakoni Prima TV di sela-sela pemantauan memadahkan pihak pelaksana pembangunan bersama Dinas Kesehatan sudah merampungkan beberapa ruangan nang pada 2 unit gedung rumah sakit tersebut. Nang kaya ruang untuk pelayanan gawat darurat atau IGD, poligigi wan anak. Namun politisi PDI Perjuangan ini pun meminta agar beberapa ruangan yang masih belum sempurna wan belum rampung supaya segeranya diselesaikan karena sudah akhir tahun. Selain itu, Suprayogi berharap awal tahun 2019 lelang proyek gedung berlantai 5 dengan anggaran 70 miliar rupiah sebagai rawat inap. Beberapa rencana yang telah disusun termasuk lelang proyek bisa segera dilakukan. Walaupun sebetulnya dengan selesainya yang kita tinjau tadi di ruang IGD tadi, sebetulnya itu sudah bisa kita operasikan, sudah bisa. Artinya seadanya, tapi tidak tidak bisa rawat inap berarti. Rawat inapnya nggak bisa. Karena fasilitas terkait selasar, tangga darurat, kemudian apa tadi, lift ini belum ada. Walaupun sudah bisa dioperasikan, cuma karena itu tadi kendalanya, kalaupun bisa itu tidak bisa rawat inap, hanya pelayanan rawat jalan. Kalau sebagusnya sih kalau bisa itu dilaksanakan, biarpun rawat jalan tangganya ini sudah mulai beroperasi dengan fasilitas rumah sakit tipe C. Sementara itu, Sekretaris Komisi 3 DPRD Banjarmasin Matnor Ali meminta agar sepanjang proyek berjalan, pembenahan tetap harus dilakukan, termasuk membersihkan sisa-sisa bangunan supaya kada mengganggu proses perbaikan wan terlihat bersih. Politisi Partai Golkar ini pun menyatakan bila dilihat dari hasil pemantauan ini, progres pembangunan 2 gedung tersebut hanya sekitar 65%. Sehingga diharapkan, ujar Matnor Ali, pemegang proyek bisa menyelesaikannya sebelum batas waktu yang ditentukan. Kalau memang sudah jadi, alhamdulillah kelihatannya fasilitas lebih baik daripada rumah sakit itu. Artinya mereka sudah ada yang bed itu, yang misalnya CO2 langsung dicolok di dinding, itu alkis yang terbaru, standar yang seperti itu yang ada. Artinya kita mempunyai plus daripada rumah sakit yang lain, alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan kita kerja dalam waktu ditentukan, paling lambat tahun 2020 bisa selesai. Memang kalau secara akumulasi general total presentasinya, kalau saya nilai ada hanya 65% saja. Tapi fisik dibangun sesuai dengan kontraktor ya mereka 100%. Tapi kalau secara general total dibangun dengan adanya bangunan induk, kemudian membangun IGD, kemudian lagi rawat jalan ini, ya ini ditotalkan semuanya kurang lebih 65%. Artinya kita menunggu yang Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Banjarmasin, Agus Suyatno, menegaskan seluruh pelaksanaan kegiatan pembangunan di tahun 2018 ini sudah mencapai 100%. Tinggal proses finishing dan membersihkan sisa-sisa proyek yang masih berserakan.
Agus Suyatno menyatakan akan melanjutkan pembangunan gedung rawat inap di tahun 2019 mendatang, termasuk penyediaan alat kesehatan dan tenaga medis. Melanjutkan pembangunan Rumah Sakit Sultan Syuriansyah 2018 ini, dan memang kita ditugaskan hanya menyelesaikan gedung-gedung yang belum selesai, dalam artian ruangan-ruangan belum selesai, terutama untuk poliklinik ada di lantai 3 dan lantai 4, alhamdulillah sudah selesai 100%, paling hanya perbaikan dalam arti perbaikan yang non fisik dan sebagainya. Lalu di IRD atau di bangunan gedung rawat darurat IGD itu juga sudah selesai 100%. Bisa kita lihat sama-sama bahwa di dua bangunan gedung ini secara teknis fisik sudah selesai semua. Jadi tinggal pembersihan. Kebetulan juga memang pembersihan ini memang sudah kita minta bantuan sama kontraktor karena memang juga sudah berakhir. Jadi insya Allah mereka sudah siap untuk pembersihannya. Dan selanjutnya di 2019 nanti kita juga sudah anggarkan untuk perawatan bangunan gedung ini, baik gedung poliklinik maupun gedung IGD sudah kita anggarkan, mulai dari cleaning service-nya maupun dengan keamanannya. Itu sudah dianggarkan, dan insya Allah pelan-pelan di samping ada pemeliharaan nanti juga akan ada kelanjutan dari perawatan gedung. Itu